Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afriani Ismail, mahasiswa dari Pendidikan Program Studi Biologi. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah pengantar publikasi ilmiah dengan penelitian judul saya yaitu Analisis Pemahaman Guru terhadap Pembelajaran Era Revolusi Industri 4.0 pada Guru Biologi tingkat SMA Sekota Ternate, dengan dosen pengampu Dr. M. Nasir Tamalene. Latar belakang. Pendidikan merupakan alat bantu untuk mencerdaskan generasi bangsa baik dalam pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Guru profesional merupakan faktor penentu keberhasilan pendidikan yang berkualitas. Rendahnya kualitas pendidikan saat ini adalah indikasi perlunya keberadaan guru profesional. Untuk itu, guru profesional harus memiliki kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkan terintegrasinya konten pembelajaran dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan membimbing peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan Penguasaan Teknologi. Guru dalam pembelajaran era revolusi industri 4.0 berperan sebagai fasilitator dan motivator pada proses belajar dan pembelajaran berlangsung. Beberapa teknologi digital dan media online yang digunakan oleh guru berfungsi untuk mencari materi ataupun bahan ajar agar dapat membantu dalam memahami materi pembelajaran. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan membahas lebih mendalam mengenai analisis tingkat pemahaman guru terhadap pembelajaran revolusi industri 4.0 pada guru biologi tingkat SMA Sekota Ternate. Masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dianalisis, identifikasi masalahnya adalah guru profesional belum optimal meningkatkan pemahaman pada era revolusi industri 4.0 dan masih kurang dalam pemanfaatan teknologi. Tujuan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tindakan pemahaman guru terhadap era revolusi industri 4.0. Kajian teori. Upaya meningkatkan pemahaman profesional guru pada era revolusi industri 4.0. Profesionalisme guru merupakan acuan yang sangat penting bagi peningkatan dunia pendidikan. Banyak cara yang dilakukan untuk meningkatkan profesional guru. Jalan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesional guru antara lain peningkatan kesejahteraan. Nah, ini merupakan seorang guru bermartabat yang mampu untuk membangun. Nah, di mana manusia kita ini mempunyai percaya diri, maka guru dengan memiliki kesejahteraan yang cukup gaji atau memadai, maka pendidikan itu merupakan putra-putrinya atau kesejahteraannya. Dan yang kedua, kurangi beban guru dari tugas-tugas administrasi yang sangat menyita waktu. Nah, hal ini merupakan selama dikerjakan seseorang guru itu dibuat oleh suatu tim Diknas yang dimana dalam musyawarah guru mata pelajaran atau disingkat MGMP itu disesuaikan dengan kondisi daerah yang bersifat fleksibel atau bukan harga mati, lalu disosialisasikan kepada guru melalui sekolah-sekolah. Sedangkan yang ketiga, penyelenggaraan pelatihan dan sarana. Nah, penyelenggaraan pelatihan dan sarana ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan profesionalitas guru, yang merupakan pendalaman materi pelajaran melalui pelatihan-pelatihan tanpa biaya atau melengkapi sarana dan kesempatan agar guru tersebut dapat banyak memahami atau membaca buku-buku materi pelajaran yang dibutuhkan oleh guru untuk memperdalam pengetahuannya. Memahami tuntutan standar profesional atau profesi yang ada. Nah, hal ini merupakan upaya pemahaman tuntutan yang ditempatkan sebagai prioritas utama jika guru kita ingin meningkatkan profesionalnya. Sedangkan
mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Nah, hal ini merupakan upaya untuk mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan juga tidak kalah pentingnya bagi guru, karena dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang ada atau yang memadai, maka guru akan memiliki posisi yang tawar atau yang kuat untuk memahami syarat yang dibutuhkan. Sedangkan mengembangkan etos kerja atau budaya kerja. Nah, hal ini juga mengutamakan dari pelayanan bermutu yang tinggi. Mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas. Hal ini juga untuk pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengolah pembelajaran. Selanjutnya, peran guru profesional dalam era revolusi industri 4.0. Dalam menghadapi pendidikan di era revolusi industri 4.0, para ahli mengatakan bahwa pada abad ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam mentransportasi segala bentuk pengetahuan menjadi landasan utama segala aspek kehidupan. Dalam hal ini terdapat 10 kecenderungan besar yang akan terjadi pada pendidikan di era revolusi industri 4.0, yakni yang pertama, dari masyarakat industri ke masyarakat informasi, dan yang kedua dari teknologi yang dipaksakan ke teknologi tinggi, dan yang ketiga dari ekonomi nasional ke nasional dunia, dan yang keempat dari perencanaan jangka pendek ke perencanaan jangka panjang, dan yang kelima dari sentralisasi ke desentralisasi, dan yang keenam dari bantuan institusional ke bantuan diri, dan yang ketujuh dari demokrasi perwakilan ke demokrasi partisipatoris, dan yang ke-8 dari hierarki ke penjaringan, dan yang ke-9 dari utara ke selatan, dan ke-10 dari kepilihan majemuk. Sikap dan profesional guru di dalam pendidikan mempunyai peran penting dan sangat strategis untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki keberdayaan dan kecerdasan emosional yang tinggi dan menguasai kemampuan dan keahlian yang mantap. Peran guru profesional atau tenaga kependidikan adalah antara lain yang pertama memiliki poin A, yaitu tenaga kependidikan sebagai pendidik dan pengajar. Nah, ini merupakan tenaga kependidikan yang harus memiliki kestabilan emosi atau ingin memajukan peserta didik yang bersifat realistis, yang berarti bersikap jujur dan terbuka, serta juga peka terhadap perkembangan terutama inovasi pada pendidikan. Sedangkan yang kedua yaitu tenaga kependidikan sebagai anggota masyarakat. Hal ini juga untuk harus menguasai psikologi sosial kita, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia, dan sebagai anggota masyarakat yang harus memiliki keterampilan untuk membina kelompok keterampilan yang bekerja sama. Dan juga adapun tenaga kependidikan perlu memiliki kepribadian. Hal ini juga menguasai ilmu kepemimpinan, menguasai prinsip hubungan manusia, baik teknologi berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi yang ada di sekolah. Sedangkan yang terakhir yaitu tenaga kependidikan sebagai pengelola proses belajar mengajar. Nah, ini juga merupakan yakni tenaga kependidikan yang harus mampu untuk menguasai berbagai metode mengajar dan juga harus mampu menguasai situasi belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Sedangkan metode itu terdiri dari tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 4 Kota Ternate yang terletak di Akihuda, Kelurahan Fadufa. Penelitian ini akan dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2020 tahun 2021. Metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, atau yang dimana penelitian ini merupakan penelitian yang lebih menekankan pada kedalaman hasil penelitian di mana terlibat sebagai instrumen penelitian yang menghasilkan data deskriptif atau berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang dalam berperilaku yang diamati. Objek penelitian menggunakan angket atau kuesioner. Nah, kuesioner ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, kuesioner ini merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga digunakan bila jumlah respondennya cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Maka penelitian ini cocoknya untuk menggunakan
angket atau kuesioner. Prosedur pengumpulan data terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini merupakan seperti kita menyusun angket dan wawancara. Sedangkan tahap pelaksanaan itu merupakan tahap dari kedua setelah tahap persiapan. Nah, tahap ini tuh meliputi kayak menghitung total skor atau masing-masing mahasiswa dalam pengisian angket atau responden yang telah kita target. Terus tahap penyelesaian. Nah, tahap penyelesaian ini juga itu merupakan tahap terakhir karena di mana dia meliputi dari melakukannya studi literatur, menentukan sampel penelitian, menyusun angket dan wawancara, serta melakukan validitas dan rehabilitas. Nah, untuk pengambilan data dilakukan oleh mahasiswa dan dijalankan juga oleh mahasiswa. Dengan begitu, kita dapat membuat kesimpulan dari hasil penyelesaian dari tahap tersebut. Sedangkan analisis data yang pertama yaitu menggunakan deskripsi data dan reduksi kata. Ya, mungkin itu saja penyampaian dari penelitian skripsi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.